Halo, selamat malam Kakak-kakak. Selamat malam. Ya, bagaimana hari ini? Keadaannya baik? Baik, Kakak. Iya. Semoga dengan keadaan cuaca yang sedikit kurang baik di tempatnya kakak-kakak sehingga mengganggu proses masuk untuk melaksanakan meet kita ini. Pada proses meet ini dia bisa berjalan dengan baik ya kakak. Ya, Kak. Iya. Salam dan bahagia kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang rencana tindak lanjut atau RTL, Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Izin saya share screen. Apakah terlihat, Kakak? Terlihat ya, Kak. Oke. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita masuk pada mindfulness. Mari kita sama-sama menenangkan diri, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Silakan kakak-kakak munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu dan kebajikan sehingga proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Silakan kakak-kakak, saya beri kesempatan untuk tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Kita mulai.
Oke, pas kakak-kakak. Kita sudah tenangkan hati dan pikiran. Kita masuk dalam mindfulness ya. Silahkan kakak-kakak fokuskan hati dan pikiran untuk belajar ya. Untuk itu, sebelum kita memulai rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menenangkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dan saya tunjuk langsung saja Kak Erik bisa memandu kita dalam doa pembukaan kegiatan kita pada hari ini. Jadi baik. Ya. Mulai segala rangkaian kegiatan kita malam hari ini. Izinkan saya membawa doa ini sesuai agama yang saya anut, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kembali lagi ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu, di mana Engkau telah menjaga, menuntun, menyertai kami dari pagi, siang, hingga pada malam ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali lagi untuk melaksanakan kegiatan Zoom meeting kami Tuhan. Mari Engkau tuntun serta lindungi kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Bapa, hanya ini doa kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Erik. Sudah Sama-sama. membawa doa pembukaan kegiatan kita pada hari ini. Kakak-kakak, kita masih masuk dalam kesepakatan bersama dalam pembelajaran. Yang paling pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Terus yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Ini kesepakatan bersama kita yang kita junjung tinggi, sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik ya kakak-kakak. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Begitu ya kakak-kakak. Agenda kita pada sesi hari ini, yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Terus yang kedua, refleksi awal. Yang ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan lini masa. Yang keempat, dialog atau diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, penutup. Itu agenda kita pada sesi ini ya kakak-kakak. Kakak-kakak, di layar kakak-kakak itu ada gambar yang memuat tentang level. Tapi sebelum kita berbicara tentang level, silakan kakak-kakak menuliskan pada kolom chat level berapa persiapan belajar sesi ini.
Saya mau tahu kira-kira persiapan kakak-kakak untuk belajar pada sesi ini ada di posisi mana. Silakan kakak-kakak. Diketik di kolom chat. Kira-kira kesiapan belajar kakak-kakak pada sesi ini berada di level berapa? Diketik di kolom chat ya kakak-kakak. Adrianus, Kak Erik, Kak Abner, dan kakak-kakak yang lain silakan diketik di kolom chat. Kira-kira kesiapan belajar kakak-kakak itu masuk di level berapa dari 1 sampai 10? Halo kakak-kakak. Halo Kak. Iya. Diketik di kolom chat saja kakak-kakak. Kak Abner Resen boleh silakan. Halo kakak. Ya, silakan Kak Abner. Maaf, jaringan putus-putus kakak. Saya bisa minta ulang pertanyaannya kakak. Jaringan kakak. Halo. Halo Kak Abner. Ya, Kak. Ya, Kak. Jaringan Kak, kakak. iya. Silakan Kak. Dari level 1 sampai 10, kira-kira kakak berada di level berapa dengan persiapan belajar kakak pada sesi ini? Ya baik kakak. Jadi dari level yang ada ini, ya mungkin saya berada di level 5 karena ada beberapa hal memang yang belum disiapkan yang untuk secara pribadi ya saya sudah siap untuk menerima proses pembelajaran malam ini. Tapi ada beberapa hal kakak yang memang yang harus mau dipresentasikan hari malam ini ada sementara kerja kakak. Terima kasih kakak. Oke, Kak Abner berada di level 5. Silakan kakak-kakak yang lain. Dengan kesiapan belajar pada sesi ini, kira-kira kakak-kakak itu berada di level berapa dari poin 1 sampai 10? Silakan diketik di kolom chat kakak-kakak. Ada di level 10 mungkin, 9 mungkin, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, atau 1. Kakak-kakak merasa kakak-kakak itu siap belajar hari ini, itu kira-kira ada di level berapa dari 1 sampai 10. Silakan diketik di kolom chat kakak-kakak. Silakan kakak-kakak.
Saya belum lihat itu di kolom chat, kakak-kakak mengetik levelnya berapa. Silakan kakak-kakak. Kak Erik, bagaimana? Kira-kira kakak ada di level berapa? Kak Jeffrey, Kak Adrianus? Saya belum melihat kakak-kakak mengetik di kolom chat, kira-kira kakak berada di level, kakak-kakak itu mereka berada di level berapa. Kak Adrianus? Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Kita masuk pada refleksi awal, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa. Dan bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah kakak-kakak. Silakan kakak-kakak mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa. Setelah itu, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah kakak-kakak. Ayo silakan Kak. Mohon maaf kakak, ini apa? Ini tidak muncul layar kakak? Tidak muncul layar. Iya kakak. Mungkin jaringan sini hanya satu saja jaringan kakak. Oh ya ya. Saya bacakan soalnya, soal refleksinya ya. Iya kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Bagaimana menurut kakak-kakak? Silakan.
kalewat dunia ndak itu ini. Silakan kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Bagaimana sih menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah kakak-kakak? Bagaimana menurut kakak-kakak? Silakan. Bisa diketik di kolom chat kakak-kakak. Halo kakak-kakak. Kakak-kakak, silakan diketik di kolom chat. Terus pada bagian yang kedua, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kalau menurut kakak-kakak itu uh, pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa? Baiknya dilakukan di sekolah kakak-kakak. Terus bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kakak-kakak? Terus apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik atau belum? Silakan kakak-kakak menjawab 3 pertanyaan yang ada di layar kakak-kakak. Kak Erika Renold, silakan diketik di kolom chat ya. Ya, Bapak.
Silakan kakak-kakak yang lain menjawab pertanyaan yang ada. Bisa langsung ke kolom chat 3 pertanyaan yang ada ini. Kak Eri, Kak Renold, Kak Adrianus. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership, peserta didik dalam pembelajaran PJBL? Terus, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat ya. Saya akan share pertanyaannya di kolom chat. Kakak-kakak bisa menjawab. Karena kita terkendala jaringan, saya share pertanyaan yang ada di slide ini ke kolom chat. Jadi silakan kakak-kakak melihat soal yang ada dan menjawab poin per poin soal yang saya share ke kolom chat ya. Baik kakak, terima kasih kakak. Ini minta maaf sih kakak, jaringan putus-putus tadi kakak, makanya. Iya, tidak apa-apa. Siap, kakak. Saya mengirim ke kolom chat saja, nanti kakak-kakak langsung mengerjakan menjawab pertanyaan yang ada ini di kolom chat saja. Baik kakak, terima kasih kak.
Saya kasih waktu kakak-kakak menjawab pertanyaan yang ada itu 5 menit ya. Silakan kakak-kakak melihat soal yang ada di kolom chat dan langsung menjawab ya. Langsung dijawab di kolom chat. Kita lanjut saja ya, kakak.
Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berkelanjutan itu keterampilan menggerakkan rekan sejawat ya kakak-kakak. Jadi dari tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, terus dia turun pada pembelajaran yang berkelanjutan, yaitu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Kita masuk pada penyampaian RTL ya kakak-kakak, rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan. Yang pertama, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan co-kurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Mohon disimak dengan baik. Penyampaian RTL-nya seperti apa ya kakak-kakak. Supaya jangan salah nanti ketika kakak-kakak melakukan tugas, menyelesaikan tugas rencana tindak lanjut ya. Bagian A, pengantar tugas. Sebelum kakak-kakak merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Begitu ya kakak-kakak. Bukan memberdayakan aset yang dimiliki di luar daerah kakak-kakak, tetapi yang ada di daerah kakak-kakak maupun di sekolah kakak-kakak. Terus, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, terus keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan ya kakak-kakak, tetapi yang belum berjalan. Terus buat notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK.
atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan yang menyangkut dengan RTL ya, di komunitas belajar dalam sekolah kakak-kakak. Rencana tindak lanjut rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu menurut Sukan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi setiap tujuan yang ingin kakak-kakak lakukan, silahkan direncanakan dengan baik. Moda penugasan mandiri. Rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada bentuk rencana tindak lanjut atau RTL, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Itu bahan tayang rancangan program berbasis proyek yang harus kakak-kakak buat. Dia maksimal 9 slide, tidak boleh lebih. Kalau buat di PPT atau Microsoft Office itu dia maksimalnya 9 slide ya. Terus komponen program. Yang pertama judul program atau kegiatan. Yang kedua latar belakang. Yang ketiga tujuan program. Yang keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Silakan Kak Adrianus bantu di screenshot yang ini ya. Sehingga saat menyusun perencanaan berbasis proyek itu ada dia punya komponen-komponen program. Langkah-langkahnya seperti apa. Terus setelah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Ada keterangan. Yang pertama, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar, sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, komponen judul program atau kegiatan. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Terus,
Latar belakang, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Itu dalam latar belakang harus nampak suara, pilihan, dan kepemilikan atau voice, choice, dan ownership. Silakan jelaskan konteks program, harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Ya, berdasarkan pemetaan aset-aset kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid dan pemetaan aset dan sebagainya. Terus, poin yang ketiga, tujuan programnya. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi silakan kakak-kakak melihat dengan baik dan seksama apa-apa saja yang harus kakak-kakak lakukan pada kegiatan rencana tindak lanjut. Pada poin yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di dalam capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, kakak-kakak silakan nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Terus, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menetapkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Silakan kaitkan dengan voice, choice, dan ownership. Itu harus selalu diperhatikan ya kakak-kakak. Jangan lupa itu, karena tujuan kita bagaimana kita memberikan keberpihakan pada peserta didik. Terus seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek itu berlangsung ya. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan yang kakak-kakak akan lakukan. Terus, pada poin 5, komponen struktur program dan mitra dalam komunitas belajar.
Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Terus yang berikut, silakan kakak-kakak jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, atau usia. Jelaskan juga pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Silakan kakak-kakak identifikasikan dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi-informasi pemetaan aset di modul sebelumnya yang kakak-kakak sudah kerjakan. Begitu ya. Kan di modul awal-awal itu sudah ada pemetaan aset-aset yang ada di daerah dan lingkungan sekolah dan yang ada di sekolah kakak-kakak. Begitu ya. Jadi tidak susah lagi dalam mengidentifikasi dan menjelaskan. Terus contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh ya kakak-kakak. Contoh nama proyek itu Yuk Gerak. Joni adalah guru mata pelajaran PJOK. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak itu dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Terus Yuni, guru mata pelajaran IPA, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi, peserta didik dapat berupa galeri wall, PPT atau video pendek, dan penyampaian rubrik penilaian dan sebagainya. Begitu ya kakak-kakak. Seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, nama proyeknya apa, kita bisa kaitkan dan kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain tentang Yuk Kita Gerak ini. Kira-kira apa sih yang mau dilihat dari judul proyek Yuk Kita Gerak? Yang awal kemarin itu kemarin saya sudah kasih gambaran singkat bagaimana kita membuat proyek dan bagaimana kita berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain terkait dengan proyek yang kita rancang. Gitu ya kakak-kakak. Terus 6, pernyataan tentang jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokus pada bagian kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset-aset based thinking. Begitu ya kakak-kakak.
Pada poin ini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut TKR. TKKR ya, kakak-kakak. Aspek ini adalah aspek penilaian rencana tindak lanjut yang kakak-kakak rancang dan akan kakak-kakak presentasikan di sekolah kakak-kakak beserta dengan dokumen-dokumen lainnya ya kakak-kakak. Ada tujuan program, ada kelengkapan rencana dalam struktur program, ada keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi program. Di tujuan program, bagaimana kakak-kakak mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu yang mau dilihat di tujuan program rencana tindak lanjut kakak-kakak yang mau dinilai. Terlihat tidak tujuannya itu. Terus, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Terus, yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Terus, B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya, terus ada lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, terus potensi tantangan dalam pelaksanaan, dan yang keempat rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Terus yang bagian C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. D, rencana evaluasi program, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Ini adalah aspek penilaian rencana tindak lanjut yang kakak-kakak akan lakukan. Begitu ya kakak-kakak. Ini lini masa rencana tindak lanjut kakak-kakak. Penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Terus masuk pada yang kedua, menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto-foto kegiatan, notulen atau catatan, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Begitu ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak persiapkan RTL ini sampai dengan batas yang ditentukan di tanggal 30 November. Terus, penilaian RTL. Setelah kakak-kakak lakukan unggah RTL, nanti akan dinilai. Terus, ada umpan balik RTL setelah kakak-kakak menyusun RTL. Begitu ya kakak-kakak. Ada catatan tambahan kakak-kakak?
Catatan tambahan jika ada peserta. Catatan tambahan, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL PJBL, perlu memperhatikan macam Kak Jeffrey dan Kak Elvis ya. Bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu atau bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Yang ketiga, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Begitu ya kakak-kakak. Ya, kita masuk pada diskusi dan tanya jawab kakak-kakak. Silakan saya kasih kesempatan untuk kakak-kakak bertanya. Silakan kakak-kakak yang mau bertanya, boleh, silakan. Jadi kakak-kakak sambil menunggu pertanyaan dari kakak-kakak, saya mau menyampaikan bahwa pada poin-poin ini silakan kakak melihat yang ini ya kakak-kakak, komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana programnya apa, judul program yang ingin kakak buat itu apa, terus latar belakangnya harus menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Jadi tidak asal kita membuat program, tetapi program itu nanti bagaimana kita melihat suara, pilihan, dan kepemilikan dari peserta didik. Begitu ya kakak-kakak. Jadi silakan kakak-kakak melihat penjelasan dari awal ini, apa-apa poin-poin apa-apa saja yang kakak-kakak lakukan, yang kakak-kakak buat dalam perencanaan rencana tindak lanjut ya. Nanti di kegiatan pemaparan rencana kakak-kakak, silakan
kakak-kakak memuat rencana kakak-kakak, program rencana kakak-kakak maksimal 9 slide saja, tidak boleh lebih. Terus di dalamnya itu ada dokumentasi atau notulen, terus bisa daftar hadir, ada dokumentasi kegiatan berupa foto, video, begitu ya kakak-kakak. Jadi silakan kakak-kakak buat. Silakan perhatikan juga lini masa atau batas waktu kakak-kakak mengerjakan RTL ini ya, supaya jangan terlambat di LMS lagi. Oke, apakah tidak ada pertanyaan kakak-kakak? Kalau tidak ada, supaya kita lanjut. Silakan kakak-kakak melihat pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak bisa dapat merefleksi pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut kakak-kakak ya. Dan kita masuk pada penutup. Sejauh ini sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, masih ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Kalau tidak ada lagi, supaya saya lanjut. Kakak ada pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya kakak-kakak. Ini dilanjut nanti dengan pengantar bukti karya ya kakak-kakak. Ada link nanti pengantar bukti karya. Ya kakak-kakak, terima kasih. Kakak-kakak sudah sama-sama bertahan sampai dengan akhir pembelajaran kita. Untuk itu saya mau cek dulu Kak Abner, bagaimana? Iya kakak. Oke, silakan Kak Abner sebagai ketua kelas untuk mengambil bagian tugasnya. Saya kasih kesempatan Kak. Ya baik kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Dan atas nama teman peserta kami mengucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah memberikan kami bimbingan tentang materi pada malam hari ini. Dan selanjutnya mungkin sesi ini kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan kepada kakak Fasil atau berkomunikasi dengan teman yang lain, silakan. Saya persilakan kepada teman-teman. Mungkin ada dari kakak Jeffrianus atau kakak Adrianus, silakan. Kakak Renol, sebelum kita tutup kegiatan ini. Maaf Kak Abner, tadi sudah saya kasih kesempatan di sesi diskusi dan tanya jawab. Ternyata tidak ada, silakan kakak lanjutkan saja. Ya, Saya rasa oke, sudah baik. paham. Oke, terima kasih kakak. Dan selanjutnya kita akan tutup
Zoom ini, dan sebagai manusia yang beriman kita akan tutup dengan doa, dan waktu saya persilakan kepada Kakak Jeffrey untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Kakak Jeffrey. Siap, siap, Pak Ketua. Ya, terima kasih. Iya, iya, iya. Jadi baik buat kasih teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang sempat bergabung malam ini. Sebelum kita berpisah, sebagai orang beriman, ya wajib kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Untuk itu, izin memimpin doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terus kami puji dan kami sembah lewat anak Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, terima kasih atas segala tuntunan dan penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada pada kesempatan malam hari ini dengan sehat dan dengan tak kurang satu apapun ya Bapa. Bapa, apapun yang telah kami belajar pada malam hari ini, yang telah sama-sama kami bahas, kiranya kami dapat mengimplementasikan dan dapat kami kembangkan dalam lembaga pendidikan kami masing-masing ya Bapa. Bapa, kami juga mendoakan buat Caka fasilitator yang terus membimbing kami. Kiranya Kau mau terus memberikan kekuatan kesehatan sehingga ia tak bosan-bosan mau menuntun, membimbing kami ya Bapa. Bapa, seluruh pergumulan hidup dan kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau tahu juga pergumulan kami, hidup dan kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Untuk itu, kami pertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami, seluruh pergumulan kami ke hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Engkau mau juga menyertai, membimbing kami ya Bapa. Bapa, malam ini juga sudah menjadi bagian bagi kehidupan kami. Sebelum kami membaringkan tubuh kami yang lemah ini, kiranya Engkau mau menutup bungkus kami, mau menjaga, melindungi kami, sehingga kami dapat berbaring dengan kuat dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami, mulai saat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang jauh dari kata sempurna. Dengar dan sempurnakan doa ini ya Tuhan. Ampun akan setiap salah dan dosa kami. Hanya melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa yang surga. Amin. Ya, terima kasih Kakak Jeffrey sudah pimpin kita dalam doa, dan berakhir pula Zoom kita pada malam hari ini, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Kakak Fasil. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Abner dan Kak Jeffrey. Dengan demikian kakak-kakak, pembelajaran kita pada sesi ini telah selesai. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Dan tak lupa, salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Oke. Jaya. Silahkan kakak-kakak kita open kamera supaya bisa ambil gambarnya sedikit.
Oke, silakan Kak. Siapa yang bisa screenshot? Kak Agus, semoga tadi yang bagan-bagan biru itu di screenshot ya, supaya ada pegangan. Silakan yang bisa screenshot. Silakan di screenshot ya. Kita mau buat gaya apa lagi ini malam? Semangat sajalah dengan hujan, badai, jaringan, kita tetap semangat untuk meet. Oke, semangatnya mana? Di screenshot dong. Siapa yang screenshot? Karenol. Ya, silakan Kak Renol. Oke, 1, 2, 3. Sudah kok? Sabar, tahan. Kak Renol tidak bersuara. Ini sudah kok Kak Renol? Ayo, semangat. Di saya kakak ini gelap. Oke, 1, 2, 3. Cepat sekali lagi. Oke, sudah. Izin mematikan recordnya ya, kakak-kakak.